Untuk melakukan KRS, silakan masuk ke menu perkuliahan, kemudian kartu rencana studi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan KRS di SIAKAD STAI Miftahul Huda Subang. Yang pertama yang harus dilakukan adalah membuka browser, baik itu menggunakan Google Chrome ataupun Firefox. Kemudian di address bar silakan diketik alamatnya www.staimifda.go-cloud.com. Apabila alamat yang diketikkan benar, maka akan muncul laman login seperti ini. Kemudian di laman login ini ada username dan password. Username menggunakan nomor induk mahasiswa yang diberikan oleh prodi masing-masing. Di sini saya akan menggunakan salah satu akun mahasiswa. Kemudian untuk password 4 digit tahun lahir, 2 digit bulan lahir, kemudian 2 digit tanggal lahir. Jadi semuanya ada 8 karakter. 4 digit tahun lahir, 2 digit bulan lahir, 2 digit tanggal lahir, tanpa titik dan tanpa spasi. Kalau sudah dimasukkan password, kemudian klik login. Dan harus dipastikan bahwa tombol login ini berwarna merah. Kalau tidak berwarna merah, maka klik di sini, kemudian tekan backspace sampai ininya warna merah. Kemudian login. Oke, untuk memudahkan ketika nanti masuk lagi ke aplikasi SIAKAD, silahkan diklik save ya. Tapi karena ini untuk tutorial, saya klik don't save. Jika username dan password yang kita ketikkan benar, maka akan muncul laman SIAKAD seperti ini. Ada beberapa menu di sini, ada beranda, ada profil, perkuliahan, laporan, dan pembayaran. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah merubah foto profil. Kalau memang masih belum ya, caranya klik di sini, kemudian ubah foto profil. Kemudian klik ubah. Selanjutnya silakan pilih gambar yang sopan ya, pilih gambar yang sopan, kalau bisa menggunakan jas alma mater. Jenis filenya bisa PNG, JPG atau JPEG, kemudian ukuran maksimalnya 1 MB. Kalau sudah dipilih, kemudian diklik simpan. Untuk melakukan KRS, silakan masuk ke menu perkuliahan, kemudian kartu rencana studi online. Apabila di menu kartu rencana studi ininya masih nonaktif, nah silakan konfirmasi ke bagian keuangan kalau memang sudah membayar biaya registrasinya. Kalau ternyata belum membayar biaya registrasi, nah silakan dibayar terlebih dahulu ke bagian keuangan. Atau nanti bisa juga membayar secara online menggunakan aplikasi yang ada di SIAKAD ini, yang nanti insya Allah akan saya tunjukkan di akhir. Kalau sudah aktif, langkah selanjutnya adalah memilih mata kuliah. Klik tambah. Kemudian di laman tambah kartu rencana studi, untuk show-nya kita all-kan supaya seluruh mata kuliahnya muncul. Nah, karena mata kuliah ini dari semester 1 sampai semester 7, nah kita harus memilih satu persatu. Kemudian di sini juga ada nama kelasnya, ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C, ada kelas D. Supaya memudahkan, kita klik di sini untuk mengurutkan kelasnya. Di sini saya akan contohkan bagaimana cara memilih mata kuliah
untuk KRS-an. Karena mahasiswa yang saya jadikan contoh ini mahasiswa semester 1, nah silakan lihat di jadwal mata kuliah untuk semester 1 itu apa saja. Di sini misalkan saya klik pada PPKN, atau nanti bisa dilihat di kode mata kuliahnya. Kalau ada 11111 berarti ini semester 1. Tapi untuk lebih pastinya silahkan lihat di jadwal kuliah yang sudah diberikan. Ini saya contohkan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rata-rata untuk tiap semester itu 10 mata kuliah untuk semester awal. Kalau sudah dipilih seperti ini dan kelasnya misalkan sudah sesuai, kalau untuk kelas reguler itu kelas A, kalau untuk kelas non-reguler itu kelas B. Gitu ya, nanti silahkan dipilih sesuai kelasnya. Jangan sampai misalkan kita kelas A tapi memilih mata kuliah kelas B. Nah, kalau sudah dipilih seperti ini, klik simpan. Jika tahapan-tahapan tadi yang kita lakukan benar, memilih mata kuliah sesuai dengan yang ada di jadwal, maka di laman kartu rencana studi itu akan muncul mata kuliah yang kita kontrak di semester sekarang. Nah, seperti ini, ada 10 mata kuliah. Artinya ketika sudah muncul mata kuliah di laman kartu rencana studi ini, berarti proses KRS sudah selesai. Kalau misalkan ada kesalahan, taruhlah tadi misalkan harusnya kelas A tapi di sininya memilih kelas B, maka silahkan diklik tombol kali merah ini ya. Nah, kemudian kalau sudah, klik menu laporan kartu rencana studi. Nah, di sini di laman kartu rencana studi ini untuk pelaporan kartu rencana studi, tampilkan laporan. Di sini akan muncul kartu rencana studi, sudah ada nama mahasiswa, kemudian ada pembimbing akademik dan ketua prodi. Nah, silakan laporan ini dicetak, yang satu buat mahasiswa, yang satu untuk prodi untuk diarsipkan ya. Nah, untuk melakukan pembayaran secara online, kita masuk ke menu pembayaran, kemudian pembayaran tagihan. Nah, ketika sudah masuk ke laman detail pembayaran, karena kita akan membayar biaya perkuliahan, klik inquiry. Nah, di sini berarti Nur Apipa ini dia sudah membayar tagihan-tagihan yang lainnya, sehingga yang muncul hanya 2. Kalau misalkan belum bayar sama sekali, maka di sini akan muncul skema untuk pembayaran SPP, untuk pembayaran SKS dan lain sebagainya. Misalkan kita akan membayar untuk UTS, kita akan membayar untuk UTS, tapi pembayarannya tidak secara manual, tidak datang ke bagian keuangan, tapi kita misalkan membayarnya ingin menggunakan Tokopedia, maka klik di sini salah satu ya, di sini misalkan 300.000 untuk UTS, kemudian pilih metode pembayaran. Untuk saat ini yang tersedia hanya menggunakan Tokopedia. Nah, kemudian setelah dipilih mana yang harus dibayar, kemudian memilih metode pembayaran, klik generate nomor PA atau virtual account. Nah, jadi nanti diusahakan ketika akan membayar biaya kuliah, lihat skema yang ada di sini. Nanti mau membayar apa saja, silahkan di checklist di sini untuk membayarnya. Di sini akan contohkan generate virtual account misalkan. Nah, di sini
billing ini karena menggunakan Tokopedia, artinya ada biaya tambahan selain biaya yang tertera di sini. Jika misalkan tadi kita membayar untuk UTS itu sebesar 300.000, nah untuk biaya pengembang itu ditambah 3.000, sehingga nanti biaya yang harus kita keluarkan untuk membayar UTS jadi 303.000. Nah, selanjutnya kita buka Tokopedia, kemudian kita kopikan kode PII ini, dan kode PII ini berlaku sampai tanggal 2 Oktober 2022. Jangan sampai lewat tanggal 2 Oktober, nanti kode PII ini tidak akan aktif. Ini saya akan contohkan saja. Ini kita copy kode PII-nya, nah, kemudian masuk ke Tokopedia. Nah, di Tokopedia itu nanti kita masuk ke tagihan ya. Di sini lainnya kita buka semua. Kita cari biaya pendidikan ya. Produk lainnya kita cari biaya pendidikan. Setelah muncul laman bayar biaya pendidikan di Tokopedia, kita ketikkan nama perguruan tingginya. STAI Miftahuda Pemanukan Subang. Nah, kemudian kode PII yang tadi kita copy, yang ini. Nah, kita kopikan, kemudian kita paste di sini. Kita paste, kemudian kita bayar. Akan kita bayar. Nah, di sini akan muncul nama mahasiswanya, kemudian nomor pembayarannya, kemudian di sini ada detailnya untuk biaya adminnya 3.000. Kemudian di sini ada promo-promonya. Silahkan untuk promonya digunakan gitu ya. Kode promonya dipilih. Kemudian di sini ada pilih metode pembayarannya. Pilih metode pembayarannya mau menggunakan apa. Kalau misalkan menggunakan GoPay silahkan, menggunakan BRI silahkan, atau menggunakan metode yang lain. Misalkan mau dibayar menggunakan link aja, ataupun misalkan ke Indomaret ataupun Alfamart. Cuma ketika misalkan kita memilih Indomaret atau Alfamart, maka akan ada biaya tambahan 2.500. Ya, demikian tutorial yang bisa saya sampaikan, terkhusus untuk mahasiswa baru. Dipersilahkan untuk segera melakukan KRS, karena sebentar lagi data yang mahasiswa baru dan mahasiswa ongoing ini akan diupload ke PDDikti. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.